Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh. Ini samping saya mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan. Enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh, nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin akhirnya saya tegur lah SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang Awal. terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak sih. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh, nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Ya saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong. Ada tanggapan Mas? Gak usah. Nggak ada? Biasa aja?
Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Gini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya tuh cuma anak presiden. Cuma anak presiden? Ya cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak biasa merasa, aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek menjadi anak presiden, jadi ada pas pampres. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3? Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi, harus selalu ada mereka? Harusnya selalu ada. Harusnya? Iya. Prakteknya? Prakteknya enggak, saya sendiri. Kenapa? Nah, oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Salam NKRI harga mati. Di mana teman-teman kita akan bacakan komentar di video ini. Nah, Mbak Rosi dan Mbak Najwa kan masih banyak kerjaan lain. Saya orang deso aja males dengerin jawaban. Mending wawancarai Rocky Gerung biar jadi pinter. Ngomong aja nggak becus. Pemilu habis uang triliunan dapat wapres kayak gini. Begini wapres, sedih, hancur, malu, kecewa, turunkan segera. Sedih, gue dari tercinta ini punya seorang wapres seperti dia. Apalagi jika membayangkan wapres terdahulu seperti Bung Hatta, Hamengkubuwono, B.J. Habibie atau Tri Sutrisno. Ini ambisi Prabowo, pengen jadi presiden jadi bisa didukung penguasa. Padahal dia tahu kualitas wakilnya sudah saya gini. Banyaknya yang pinter-pinter kok bisa kayak gini ya. Dapat wapres seperti ini. Ini takdir apa hukuman Allah ya? Ada benarnya kata para jenderal-jenderal cerdas, nggak layak banget jadi wapres. Komunikasi saya memang nggak seperti orang biasa, tapi kayak ODGJ. Amit-amit dosa apa negeri ini? Dulu ayahku berjuang taruhan nyawa unjung dapat pemimpin kayak gini. Itu makanya kalau jadi wapres dipaksa semua kacau balau jadinya. Banyak di luar sana yang pantas untuk dipilih. Paling senang dengar Gibran ngomong, seperti nonton lawak, bisa bikin senyum dan hati gembira. Mau berapapun banyak konsultasinya, mau siapapun konsultasinya, mau dari manapun konsultasinya, kalau memang dasarnya cuman segitu, ya gitu saja. Nah, ketika awal dicoloknya wapres oleh orang-orang gak normal, saya teringat siswa SMP yang saya aja pinter. Bahasa Inggrisnya jago, matematikanya jago, langsung insentifir. Ya Allah, setegak itu orang yang mencolokkan dia jadi wapres. Asli gue malu. Negara sebesar ini dengan 200 juta lebih rakyat, tapi kenapa harus bocah plok Gomo yang dipilih? Apa di negeri ini sudah nggak ada orang pintar yang lebih berintegrasi? Yang salah Mbak Rosi dan Mbak Nana ngundang orang bodoh blon, psikopat, jadi puyeng sendiri kan? Ini akibat dari gerombolan penjahat bangsa yang meloloskan anak ini jadi wapres. Muak aku lihat negara ini, bubarkan negeri ini.
Jangan dipelihara orang kayak begini, mah bikin negara hancur. Masih banyak orang yang pintar. Di balik terpilihnya Fufu Fafa, ternyata ada orang tua yang luar biasa. Tega menjerumuskan anaknya. Ada orang tua yang luar biasa, tega menunjukkan anaknya yang kosong. Ditanya apa jawabnya, entahlah. Sangat cerdas sekali, isi kata-katanya berbobot, plus wajahnya berwibawa. Emang si Fufu Fafa ternak Mulyono nggak pernah gagal. Anak begini jadi wapres, aduh, nggak mutu banyak anak bangsa yang berlian. Heran saya Pak Prabowo maksa kehendak karena ingin berkuasa jadi begini. Gibran ini ngomongnya selalu nggak nyambung. Malu aku punya wapres seperti ini. Begini wakil presiden Indonesia jawabnya seperti anak SD. Jawaban cerdas seorang pemimpin tidak mau terjebak narasumber. Gibran jadi saudara wak-wak Sony Kurniawan. Kayaknya pas banget. Nah, ngekebayang kalau orang ini ketemu Vladimir Putin membicarakan isu pertahanan dan keamanan global. Saya saja yang nggak pilih Gibran dah malu lihat orang kayak gini, apalagi yang milih dan pendukungnya. Itu pun kalau betakar sehat. Apalagi yang kau lihat itu yang kualitas. Apa yang kau dengar itu yang ku dengar. Nah, ini akibat pemaksaan kehendak. Jadi begini deh. Ditanya apa, dijawabnya apa. Yang harus bertanggung jawab KPU dan MK. Semoga secepatnya Gibran secepatnya dimakzulkan. Indonesia makin puyeng. Gimana Indonesia mau bisa maju? Indonesia emas, aduh. Nah, demikian teman-teman. Salam dari saya, NKRI harga mati.